Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih boleh berada di minggu keempat di bulan April 2021. Kalau kita saat ini boleh ada sebagaimana kita ada, dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk boleh beribadah pada pagi hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada untuk berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur sebab kami memiliki Allah yang luar biasa, yang ajaib dan yang penuh kasih. Sepanjang malam Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan memberi kami kesempatan untuk mengistirahatkan tubuh kami. Dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang telah Kau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Kami sambut rahmat-Mu yang baru pagi hari dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Sebab Engkau Tuhan yang telah berdaulat atas hidup kami, telah menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung. Terpuji-pujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selamanya. Pagi hari ini kami rindu untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Linda Hutagalung, yang pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau senantiasa siap memberkati hamba-Mu. Dan Engkau memberikan roh hikmat, pewahyuan. Sehingga ketika hamba berdiri di mimbar-Mu yang kudus, maka hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap perkataan yang terucapkan adalah firman Tuhan yang tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang telah Kau beri kemenangan untuk boleh hadir dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun telah akan mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau juga dengan hikmat dan pengertian, dan juga memberikan kami kerinduan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami juga pendengaran akan firman Tuhan, sehingga ketika firman ditaburkan, kami boleh mendengar seperti seorang murid, kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sehingga hari lepas hari, kami boleh menjadi jemaat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian bagi-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini, baik itu worship leader, seluruh singer, pemain musik, juga pemandu multimedia, kameramen, soundman, semuanya Tuhan Engkau memberkatinya. Dan seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dipergunakan untuk mendukung agar ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan luar biasa. Mari Roh Kudus Engkau lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Yang sakit pasti Tuhan akan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tiada ada jalan Tuhan membukakan terobosan-terobosan yang baru. Sehingga kami akan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyatukan iman kami untuk menghancurkan setiap niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah, dan juga anasir-anasir kuasa kegelapan yang mencoba merebut firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau pun telah memerintahkan pasukan malaikat gagah perkasa berkemah di sisi kami, melindungi kami. Dan tiang awan, tiang api senantiasa membentengi kami. Sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera kami. Dan kami siap untuk
memulai ibadah pada pagi hari ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kalau kita boleh ada di minggu terakhir bulan April. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita beri sorak-sorak bagi nama Yesus. Dia dahsyat, Dia agung, Dia mulia. Hanya dengan Dia kita merasakan sukacita. Apapun persoalan kita, apapun keluh kisah kita, Yesus kita ajaib. Amin. Amin. Tuhan memberiku kegirangan, yes, dan sukacita melimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau mulia. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yes, Yesus dahsyat dalam hidup kami. Yesus ajaib dalam hidup kami. Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Yes. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. 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 Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Yes. Kami persilakan duduk jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bisa bergembira semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita bisa sehat hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah hati ini, jiwa ini, kita berikan kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia Bapa yang mengetahui isi hati kita. Dia Bapa yang menilik hati kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Biarlah kita belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Karena Dia Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ku berikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan
Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Mari kita angkat tangan kita. Kita tulus katakan kepada Yesus. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi kita katakan dengan iman percaya kita. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Engkau ada dalam hidup kami, oh Yesus, Tuhan. Hati ini rumahmu, hati ini baitmu Yesus. Oh sucikan kami, pulihkan kami ya Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Hati ini milikmu Tuhan, oh jiwa ini milikmu Yesus. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Yesus kami baik, Yesus kami dahsyat, Yesus kami mulia. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Dia Yesus yang terlalu ajaib dalam kehidupan kita. Dia Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita ada dan kuat hari ini, bukan karena kita hebat, tapi kekuatan kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada di tengah badai, Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang luar biasa. Mari saudara kami undang bangkit berdiri. Yang di rumah, yang di tempat ini, kita mau serahkan hidup kita bagi Yesus. Karena Dialah kekuatan kita. Karena Dialah gunung batu kita. Dia penolong kita yang ajaib. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, yes Tuhan. Sebab Engkau sana berarti bagiku. Kami memberi yang terbaik bagi-Mu, terbaik
terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Engkau Yesus yang hebat. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yes, yang terbaik yang ada. Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yes, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku. Kami mau belajar memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu. Yes, Yesus Engkau dahsyat. Biar kau temukan di dalam. Selama kami hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Yes, haleluya Yesus. Persembahkan. Sekali lagi kita katakan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku.
Shalom, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. GBI Victorious Family Jemaat Cabang Bogor, kembali pada pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Terlebih pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh berlimpah di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pagi hari ini. Semua bukti kebesaran-Mu, kasih karunia-Mu dan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu menjamah seluruh kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi saluran suara Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran suara-Mu, saluran berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Victorious Family Cabang Bogor. Pada pagi hari ini saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi saluran suara kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita nikmati pada pagi hari ini itu benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saya akan ambil firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Yakobus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini, Yakobus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Saya mengambil judul pada pagi hari ini, yaitu perkataan benar membawa berkat. Pada umumnya setiap orang menginginkan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Ya, termasuk saudara dan saya. Semua kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang tertulis di dalam Amsal 8 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hal-hal yang baik yang ingin terjadi di dalam kehidupan kita ini ada hubungannya dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita. Nah, makanya saya ambil judul perkataan yang benar membawa berkat. Tentu kita semua menginginkan hal-hal yang baik, menginginkan berkat terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan tadi sudah mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap perkataan yang terucap dari mulut, bibir, lidah kita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tergantung perkataan apa ya yang akan kita ucapkan, yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita ketika kita berkata-kata. Karena ketika kita mengeluarkan perkataan itu ibarat kita sedang menabur. Nah,
Kalau kita perkataan yang benar, sering perkataan yang baik, kita akan menuai hasil yang baik. Jadi setiap perkataan yang kita keluarkan itu ibarat kita sedang menabur, ya, menabur. Dan suatu saat kita akan menuainya. Buktinya di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah ini sesuatu yang kecil, tapi sulit dikendalikan, ya. Lidah ini kecil, tapi dia memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Walaupun kecil, dia sangat berpengaruh, pengaruh yang besar, ya. Lidah ini sulit untuk kita kendalikan. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, ya. Nah, mana yang mau kita pilih? Hidupkah atau mati? Nah, kalau hidup yang kita pilih, tentu kita akan menghasilkan buah-buah yang benar, buah-buah yang baik melalui setiap tutur perkataan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, kita harus berhati-hati memilih setiap perkataan yang akan kita ucapkan. Jangan sembarangan kita mengucapkan setiap perkataan itu, ya. Karena kita sudah tahu firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita sudah baca, kita sudah tahu firman Tuhan. Kecuali orang yang di luar Tuhan, ya. Kita berbeda karena firman Tuhan itu sudah ada bagi kita. Kita harus hati-hati memilih kata-kata ketika kita berbicara. Jangan mudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ya. Jangan mudah mengucapkan kata-kata yang buruk, ya. Karena perkataan itu berkuasa mendatangkan berkat, ya. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu berkuasa mendatangkan kemenangan. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu berkuasa mendatangkan hal-hal yang buruk. Nah, makanya kalau kita sudah tahu itu, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan, ya. Ketika kita mungkin di dalam situasi, ya, yang buruk terjadi dalam hidup kita, kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita berkata, waduh, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa nih, saya sudah susah, saya sudah terpuruk, saya sudah tidak mengalami hal-hal yang baik. Jangan. Walaupun kegagalan, situasi apapun yang kita alami, kenyataannya di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus bisa perkatakan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mengalami kegagalan, kita katakan, saya akan menang bersama dengan Tuhan. Saya akan bangkit bersama dengan Tuhan. Saya bisa, saya mampu, ya. Nah, hal-hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita pesimis, jangan kita mengatakan hal-hal yang buruk. Kalau kita pesimis, kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk, sulit bagi kita untuk kita mengalami kemenangan. Sulit bagi kita untuk kita boleh bangkit, ya. Karena kita sudah pesimis duluan, kita sudah merasa kalah duluan, kita sudah merasakan gagal duluan, ya. Nah, jangan kita perkatakan hal-hal yang buruk. Walaupun pada saat itu situasi kita alami di dalam keadaan hal-hal yang mungkin kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, ataupun mungkin ketika kita sedang sakit, ya, kita katakan, saya sembuh, saya sehat bersama dengan Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Saya dipulihkan, saya sehat. Nah, itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bangkit. Ya, kita katakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Bersama Yesus kita pasti menang, ya. Ketika kita mengucapkan itu, iblis dikalahkan, ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang optimis, kata-kata yang baik itu, iblis sudah dipermalukan, ya. Dia tidak bisa lagi mencuri kesempatan untuk mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, karena kita sudah lebih dahulu memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi ingat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan,
Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Mari kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Karena perkataan benar itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Perkataan benar itu membuat kita menang. Perkataan yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Perkataan yang benar itu sudah mengalahkan tipu muslihat si iblis, ya. Perkatakan selalu firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami kegagalan, kita perkatakan selalu firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Firman Tuhan itu sudah kita cerna. Kita sudah makan firman Tuhan hari lepas hari. Mari perkatakan firman itu, ya. Perkatakan janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus itu, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Tuhan Yesus itu datang memberikan hidup, bahkan memberikannya dalam segala kelimpahan. Perkatakan itu selalu di dalam kehidupan kita, ya. Perkatakan berkat itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Perkatakan berkat itu kepada anak-anak kita. Perkatakan berkat itu, perkataan yang benar itu kepada suami kita. Perkatakan perkataan yang benar dan berkat itu kepada istri kita. Perkatakan berkat kepada teman-teman sepelayanan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mereka akan merasakan damai sejahtera Tuhan itu di dalam hidup mereka. Dan mereka turut memuliakan Tuhan. Saya praktekkan itu di dalam kehidupan saya, ya. Anak-anak saya, ketika mereka masih kecil, dari SD, saya sering menopangkan tangan kepada mereka ketika mereka mau berangkat sekolah. Saya katakan, Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kecerdasan, memberikan engkau kepintaran, memberikan engkau roh yang takut akan Tuhan, menjauhkan dari malapetaka, menjauhkan dari kebodohan, menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari orang-orang jahat. Saya selalu perkatakan itu, saya selalu topang tangan kepada anak-anak saya ketika mereka akan berangkat ke sekolah. Saya selalu perkatakan itu, ya. Dan buktinya, mereka boleh menyelesaikan sekolah mereka. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, itu selalu yang diajarkan Tuhan. Kita perkatakan berkat itu. Kita perkatakan hal-hal yang baik itu, ya. Baik kepada teman kita, engkau luar biasa, engkau anak Tuhan yang dipakai Tuhan, engkau anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita perkatakan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mereka boleh melihat Kristus Yesus lewat kehidupan kita. Dan mereka boleh merasakan damai sejahtera itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, itulah gunanya perkataan yang benar yang kita ucapkan untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ada 3 hal utama dalam hal kita berkata-kata, ya. Yang pertama, perkataan kita itu harus perkataan yang mengandung ucapan syukur, ya. Perkataan yang harus mengandung ucapan syukur, ya. Karena perkataan firman Tuhan menyatakan perkataan yang benar itu, perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Yang pertama, kita harus mengucap perkataan yang mengandung ucapan syukur, ya. Perkataan yang mengandung ucapan syukur itu adalah perkataan yang benar. Itu tandanya, firman Tuhan mengatakan itu tandanya kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Perkataan-perkataan yang benar yang keluar dari mulut bibir lidah kita. Bukan perkataan kutuk. Kalau kita mengeluarkan perkataan kutuk, itu perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Itu perkataan berasal dari si jahat, yang berasal dari iblis, bukan berasal daripada Tuhan. Kalau perkataan ucapan syukur itu, perkataan yang benar itu, itulah perkataan ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memperkatakan perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan perkataan yang buruk, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun. Firman Tuhan menghendaki untuk kita memperkatakan setiap perkataan-perkataan yang baik, yang dapat membangun satu dengan yang lain. Perkataan yang berkat untuk mereka boleh mendengarnya, beroleh kasih karunia. Ya. Itulah ucapan syukur itu. Kalau kita sudah mempergunakan perkataan yang baik itu, perkataan yang untuk membangun saudara-saudara kita, untuk membuat mereka bangkit, ada kasih karunia, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, itulah perkataan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan perkataan yang mengandung ucapan syukur, ya. Bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang memfitnah, bukan perkataan yang menggosip, bukan perkataan yang mengatain orang, ya. Untuk menceritakan yang keburukan orang, bukan. Tuhan menghendaki supaya kita memperkatakan perkataan yang baik, yang selalu keluar dari mulut bibir lidah kita. Efesus 5 ayat yang keempat juga berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, ya. Jangan kita pergunakan mulut bibir lidah kita untuk mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak berguna, yang sembrono, perkataan yang tidak pantas, ya. Tapi sebaliknya Tuhan katakan, pergunakan perkataan yang baik. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita membangun lewat perkataan kita. Mari kita memberkati lewat perkataan kita. Mari kita memberkati lewat tutur sikap kita, ya, kepada orang lain. Dan itu adalah perkataan yang mengandung ucapan syukur kalau kita memperkatakan perkataan yang baik. Nah, hal yang kedua, hal utama apa yang akan kita lakukan ketika kita berkata-kata? Yang kedua, perkataan kita harus perkataan yang benar. Karena perkataan yang benar itu adalah perkataan yang tulus, yang keluar dari hati kita, ya. Perkataan yang tulus ketika kita memperkatakan hal-hal yang benar, perkataan yang benar itu bukan perkataan yang sembrono, ya. Itu dari pikiran, dari si jahat. Tapi kalau kita memperkatakan perkataan yang benar itulah hati yang tulus kita untuk memberkati orang lain, ya. Di Matius 12 ayat yang ke-36 sampai yang ke-37, demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, kita harus memperkatakan perkataan yang benar, yang tulus keluar dari hati kita. Bukan perkataan yang munafik, perkataan yang benar, yang tulus keluar dari hati kita. Karena apa yang kita perkatakan itu, hal-hal yang tulus itu kita akan nanti pertanggungjawabkan, ya. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan di hari penghakiman, itu akan kita pertanggungjawabkan, ya. Perkataan yang kita ucapkan itu, ya. Apa yang benar yang kita ucapkan, apa yang tulus kita ucapkan itu akan menjadi berkat. Tapi kalau perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan, perkataan yang tidak benar, kita harus pertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Tuhan. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Perkataan ini menentukan hidup kita, hidup mati kita. Baik pada saat hari ini maupun nanti pada saat kita di hari penghakiman bersama dengan Tuhan. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Makanya mulai sekarang kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kita jangan mau lagi mulut bibir lidah kita ini kita pergunakan untuk hal-hal yang buruk. Dikatakan tadi di firman Tuhan di ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jangan kita lakukan kalau kita
memuji Tuhan. Pakailah mulut bibir lidah kita ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang. Yang 10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Firman Tuhan mengajarkan, jangan ada hal baik dan hal buruk keluar dari mulut bibir lidah kita ini. Yang Tuhan kehendaki hanya perkataan yang baik, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang memotivasi, perkataan yang membangkitkan damai sejahtera, perkataan yang membangkitkan kasih karunia Tuhan, ya, bagi setiap orang yang mendengarnya. Jangan kita pergunakan lagi mulut kita untuk mengutuk, ya, mengutuk anak-anak kita, mengutuk suami kita, mengutuk istri kita, mengutuk saudara-saudara kita. Hal demikian jangan, kata firman Tuhan. Tidak boleh ini kita lakukan. Jadi yang kedua ini, perkataan kita harus benar. Karena setiap perkataan kita ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Ya, harus kita seleksi. Harus kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun setiap perkataan kita di dalam hidup kita. Amsal 14 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ya, kalau kita menjadi orang bodoh, tentu keluar perkataan yang tidak pantas keluar, dan dikatakan orang bodoh itu ada rotan untuk punggungnya. Berarti dia akan menuai, ya, akan menuai apa yang dia perkatakan. Tapi orang bijak, katanya, firman Tuhan katakan, dipelihara oleh bibirnya. Ya, jadilah kita menjadi orang-orang yang bijak, ya, orang-orang yang mendapatkan buah dari setiap perkataan kita, dipelihara oleh bibir kita. Hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang bijak. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, ya, yang selalu mendapatkan hal-hal yang menyakitkan di dalam tubuh kita. Ada rotan untuk punggungnya. Kalau rotan itu kan ketika dilibaskan pasti mengalami kesakitan. Ya, jangan mau kita mengalami hal-hal yang sakit di dalam kehidupan kita. Maulah kita menjadi orang yang bijak, yang dipelihara selalu oleh bibir kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, tiga hal utama untuk kita berkata-kata. Hal yang ketiga yaitu perkataan kita harus penuh kuasa. Oleh karena itu setiap perkataan kita haruslah dipergunakan dengan benar. Karena perkataan kita ini mengandung kuasa, ya. Saya tadi katakan, ya, ketika kita mengeluarkan perkataan ini, kita itu ibaratnya sedang menabur, ya. Kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik, ya. Setiap perkataan kita ini mengandung kuasa. Oleh karena itu kalau kita tahu perkataan itu mengandung kuasa, jangan mau kita dibodohi dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, ya. Karena itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melontarkan perkataan-perkataan yang tidak benar kepada anak-anak kita, itu punya kuasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Itu akan terjadi bagi anak-anak kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita, mulut kita ini penuh kuasa, perkataan kita ini penuh kuasa, itu akan terjadi kepada anak-anak kita. Mari perkatakan yang baik kepada mereka, perkatakan yang baik kepada saudara-saudara kita, baik kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, kepada orang lain, teman-teman kita. Mari perkatakan perkataan yang baik, karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Jangan mau kita mempergunakan hal-hal yang tidak baik keluar dari mulut kita, karena kita akan mendapatkan nanti hasilnya yang tidak baik dalam hidup kita. Perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, agar itu terjadi dalam hidup kita, menjadi berkat dalam hidup kita. Di Roma 10 ayat 8 sampai 10 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut ini penuh kuasa, ya.
ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya. Kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan mulut kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan. Mari pergunakan mulut ini ya untuk menaikkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan itu senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan hati orang percaya katanya akan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya, mulut ini penuh kuasa. Kalau Tuhan sudah mengurapi mulut kita dan kita sudah mengeluarkan pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah Tuhan Yesus, juru selamat kekasih jiwa kita. Mari jangan ada lagi perkataan-perkataan yang tidak benar keluar dari mulut kita. Jangan lagi ada perkataan yang menyakitkan hati Tuhan keluar dari mulut bibir lidah kita. Perkatakan perkataan yang benar, yang penuh kuasa, ya. Perkataan yang membangkitkan iman, perkataan menjadi berkat. Dan itu kalau kita ucapkan dengan hati yang tulus, itu akan berdampak. Itu akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Di Markus 11 ayat 23 dan 24 juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, mulut kita ini penuh kuasa, ya. Mulut kita ini penuh kuasa. Perkatakan yang benar. Ketika kita dalam masalah, hai masalahku, engkau tidak ada apa-apanya, karena Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Nah, itu perkatakan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hai engkau sakit, penyakit yang mencoba ingin mengganggu, hai iblis setan, penyakit yang coba mengganggu tubuhku, engkau tidak ada apa-apanya. Darah Yesus sudah tercurah di kayu salib, oleh kuasa bilur-bilur dari Yesus, aku sudah disembuhkan. Nah, perkatakan hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi, karena apa yang kita katakan itu ada kuasa yang luar biasa, ya. Jadi perkatakan hal-hal yang baik, hal yang benar, karena setiap perkataan kita mengandung kuasa. Ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Percaya kita, walaupun pada saat dan ketika kita berdoa, walaupun jawaban itu secara mata jasmani belum kita dapatkan, tapi dengan iman kita katakan, aku percaya doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Aku percaya doa-doaku untuk anak-anakku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk keluargaku sudah dijawab oleh Tuhan, dan aku sudah mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Nah, itu adalah perkataan yang penuh kuasa, ya. Perkatakan firman Tuhan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Minta apa saja, ya. Jangan ragu, percaya. Ya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal ya tadi. Perkataan kita harus penuh dengan ucapan syukur. Perkataan kita harus benar. Yang ketiga, perkataan kita harus perkataan yang penuh kuasa. Kita proklamirkan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mau lagi kita dibodohi dengan hal-hal yang membodohi kehidupan kita dengan perkataan yang sia-sia. Karena kita berkata benar, maka berkat itu akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun, dan perkataan-perkataan yang memotivasi satu dengan yang lain. Perkataan-perkataan firman Tuhan itu, dan itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, Jemaat GBI Vipa Bogor yang luar biasa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita aplikasikan firman Tuhan ini. Perkatakan perkataan yang benar, dan itu akan membawa berkat di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena firman-Mu sudah datang Tuhan untuk mengingatkan kami kembali Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, hidup dan mati kami dikuasai oleh lidah Tuhan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapa, pada saat hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mempergunakan Tuhan mulut bibir lidah kami untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun Tuhan. Perkataan-perkataan yang menjadi
berkat ya Tuhan. Dan kami Tuhan pergunakan Tuhan setiap perkataan kami hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau memperkatakan perkataan-perkataan yang benar Tuhan. Kami mau memperkatakan perkataan yang penuh kuasa ya Tuhan. Kami tidak mau ada perkataan yang sia-sia lagi Tuhan, yang keluar dari mulut bibir lidah kami. Karena pada saat hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Roh Kudus, tetap Tuhan Engkau Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap menolong kami, sehingga firman itu selalu Tuhan diingatkan di dalam hidup kami. Sebagai anak-anak terang, kami mau Tuhan lewat mulut kami, Tuhan lewat perkataan kami berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, baik di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, gereja kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Elah agar lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah diberkati. Haleluya, amin. Tuhan, kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memakai hamba-Mu Pastor Linda Utagalong untuk menyampaikan firman dan memberkati kami semua. Bapak yang di surga, kami bersyukur juga bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap juga memberikan kami kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui setiap persembahan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu, kami sadar kalau kami bisa memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi bagi kami. Biarlah hati kami tulus, hati kami kudus untuk memberikannya. Dan semuanya Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor. Saya percaya kita telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib
melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran, melalui hadirat urapan kuasa Tuhan, dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang ditaburkan dengan khairan luar biasa ajaib. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu. Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di tempat ini. Berkati hidupnya, kesehatannya, oh Tuhan, rumah tangganya, bahkan masa depannya dia akan melihat sampai anak cucu-cucu diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Begitupun kekasih jemaat Tuhan, rekan-rekan sekerja jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, Bapak, di dalam kepemimpinan oh Ibu Lydia bersama Pak Hadi Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati dengan khairan luar biasa ajaib seluruh jajaran yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pelayanan, bahkan sidang kekasih jemaat Tuhan. Engkau telah ajarkan supaya kami memperkatakan perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37a. Dan di luar itu Matius 5 ayat 37b. Datangnya dari sisi jahat. Dari mulut anak-anak Tuhan, kami hanya memperkatakan perkataan yang benar. Sebab mulut kami telah diberi kuasa. Matius 16 ayat 19 berfirman Tuhan, oh Tuhan, Engkau berkata, Engkau berfirman bagi kami telah diberi kunci kerajaan surga. Sehingga apa yang kami ikat, ucapkan, perkataan di dunia, maka terikat dan terikat juga di surga Bapak. Apa yang kami lepaskan, orakan di dunia, maka terlepas terorak di surga. Matius 18 ayat 18. Dan kami juga bersyukur dan terima kasih. Dalam mulut kami ini tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, tapi semua hanya mengucap syukur atas kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, dalam masa pandemi sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, sebab Engkau berfirman, oh Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa, berbicara senantiasa, dalam keadaan kondisi apapun. Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, kami tetap dapat bersyukur, kami tetap dapat berterima kasih, sebab itu yang Engkau kehendaki bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Karena akhir daripada ucapan syukur, Anda dan saya yang Anda perkatakan, firman Tuhan digenapkan, Galatia 6 ayat 7, Tuhan saudara saya, oh Tuhan berfirman, apa yang kita tabur, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, kita akan tuai pada waktunya. Dan saat ini Bapak, hamba memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Inilah anak-anak kekasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah rumah tangga kami, inilah kesehatan kami, inilah usaha kami, inilah bisnis kami, inilah pekerjaan kami, inilah pelayanan kami. Kami berikan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Engkau menyertai dengan khairan luar biasa ajaib. Sehingga jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, oh Tuhan, Engkau pakai dengan khairan luar biasa ajaib, mau menangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapak, waktu-Mu sudah begitu amat, sangat-sangat amat terlalu singkat, ada di depan mata kami. Tiba-tiba Engkau segera datang, tapi kami Tuhan telah siap. Waktu Engkau datang Tuhan, kami imani percaya, oh biarlah kami tetap ada dalam kebenaran, tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, dan kami selalu memperkatakan hal-hal yang memberkati, karena mulut kami telah diberi kuasa untuk memenangkan jiwa, keluarga kami, sanak famili kami, masa depan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami imani percaya, pelayanan kami diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan kami juga tidak hentinya bersyukur dan terima kasih Bapak. Untuk seluruh jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau juga yang berperkara dan beracara dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Bapak, hamba berdoa dan memohon dan minta dalam nama Yesus dan nama imani percaya, pada waktu Tuhan semua digenapkan. Engkau menyertai kami, jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Dan dalam keadaan kondisi apapun juga, kami imani percaya, Tuhan kami yang heran, luar biasa ajaib, yang berfirman, jangan kami takut, karena kami tahu kami punya Tuhan kami yang heran, luar biasa ajaib, yang menyertai perjalanan kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Dan Engkau memegang hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, kesehatan kami, anak cucu kami, di tangan kanan-Mu. Di luar batas kemampuan kami, pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, telah memberkati kami dengan heran, luar biasa ajaib. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permohonan dan permintaan hamba-Mu. Dan tangan-tangan yang telah menjadi saluran berkat, balaskan dengan heran, luar biasa ajaib Tuhan. Oh Tuhan, biar setiap persembahan ini dapat dipergunakan seoptimal mungkin untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dan Engkau berfirman, oh Tuhan,
persembahan kekasih Tuhan yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Engkau balaskan dengan heran, luar biasa, ajaib. Itulah doa, itulah kerinduan, dan itu permohonan permintaan hambamu digenapkan dalam kehidupan jemaat GBI Victorious Family Ministry. Akhirnya angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kekasih Tuhan berada, di Indonesia, di Eropa, di Australia, juga di Amerika, dimanapun juga saat ini sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom Bogor Bapa. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.